Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk akar. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kalian perhatikan dulu ya rumus berikut. Nah, ini adalah rumus yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal akar nanti di contoh soal. Baiklah, kita langsung ke contoh soal. Kita coba kerjakan contoh soal 1 dan 2. Untuk contoh yang pertama, di sini ada akar 2 dikali akar 5. Oke, konsep perkalian adalah kita tinggal mengalihkan ya bilangan yang ada dalam akarnya. Jadi akar 2 dikali dengan akar 5. Berarti kita tinggal kalikan saja. 2 kali 5. Seperti ini, kemudian 2 kali 5 berarti akar 10. Sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena 10 itu kan tidak ada bilangan kuadrat yang dikalikan menghasilkan 10. 10 itu kan cuman 1 kali 10 sama 2 kali 5, dan itu tidak bisa disederhanakan. Jadi jawabannya cukup sampai di sini saja. Oke, kemudian selanjutnya akar 8 dikali dengan akar 3. Berarti tinggal kita kali. Kalau misalnya kalian sudah lancar, tidak usah tulis cara yang seperti ini, langsung saja kita kali. 8 kali 3 berarti 24. Nah, 24 ini kalau misalnya akar 24 ini belum sederhana, kita sederhanakan. Kita cari bilangan kuadrat yang menghasilkan 24. Nah, kita misalnya tulis bilangan kuadrat 1 ya kan, kemudian 4, terus 9, 16, 25 sampai 10, ini 36, 49, berapa lagi? 8, 64, terus 81, 100. Yang menghasilkan 24 di sini kita jarang ya pakai 1. Ini kan jarang kita pakai, jadi kita mulai dari 4 kali 6 ya 9. Oke, jadi kita ambil ini 4. Berarti akar 24 itu kan 4 dikali dengan 6. Oke ya, kemudian kita tarik akarnya 4. Akar 4 adalah 2, kemudian yang tinggal di dalam akar adalah 6. Jadi hasilnya adalah 2 akar 6. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan perkalian akar, kemudian bentuk akar jawabannya setelah kita kali ternyata besar dan masih bisa disederhanakan, maka kita akan sederhanakan sesuai dengan cara menyederhanakan akar yang kita pelajari di video sebelumnya. Oke ya. Kita ke contoh 3 dan 4. Nah, ini sudah soalnya agak lebih rumit sedikit dibandingkan dengan contoh 1 dan 2. Di sini ada 3 dan 4, jadi 3 akar 5 dikali 4 akar 20. Nah, untuk contoh yang seperti ini, maka kita akan kalikan. Jadi bilangan yang ada di depan akar ini 3, juga 4 kita kali, dan yang ada di dalam akar juga kita kali. Jadi kita kali ya, jadi untuk 3 dan 4 kita kali, jadi 3 kali 4 itu kita kali, dan 5 kali 20 juga kita kalikan. Oke, seperti ini. Kemudian setelah selesai kita kali masing-masing. 3 kali 4 itu 12, kemudian 5 dikali 20 100. Nah, akar 100 berapa? 10 sama dengan 12 ini kali 10. Berarti hasilnya adalah 120. Oke. Kemudian untuk nomor 4, 2 akar 2 dikali 3 akar 6. Ini berarti jadi kalau misalnya kita sudah lancar, biar kita tidak tulis seperti ini ya. Ini kan penjabarannya saya sengaja tulis biar kalian lebih paham. Tapi kalau misalnya kita sudah paham, kita boleh langsung mengalih saja. Jadi ini 2 kali 3 6. Oke ya. Kemudian akar 2 dikali akar 6, langsung saja akar 12. Sudah selesai. Nah, jadi saya ulang, 6 diperoleh dari 2 kali 3, kemudian 12 diperoleh dari 2 dikali 6. Oke, sudah paham? Kemudian setelah selesai kita lihat akarnya, apakah ini bisa disederhanakan atau tidak. Kalau bisa kita sederhanakan. 12 bisa ya, masih bisa kita sederhanakan, berarti kita sederhanakan 6. 12 itu bilangan kuadrat yang menghasilkan 12 adalah 4. 4 kali 3 berarti 4 kali 3. Kita lanjut di sebelah sini.
kemudian 6, akar 4 itu 2, kemudian yang masih di dalam akar adalah 3. Kemudian kita tinggal kali 6 kali 2 sama dengan 12, akar 3. Oke, jawabannya ini. Oke. Selanjutnya kita ke contoh kelima. Oke, untuk soal seperti ini caranya seperti ini ya. Jadi mungkin di kelas sebelumnya kita sudah belajar perkalian bentuk seperti ini. Jadi akar 2 akan kita kalikan dengan akar 2 ditambah dengan akar 6. Jadi yang pertama itu adalah kita kali dulu akar 2 dengan akar 2, kemudian akar 2 dikali dengan akar 6. Jadi akar 2 dikali dengan akar 2, ini ke sini, kemudian ini ke sini, ditambah karena ini tandanya di sini penjumlahan, kemudian akar 2 dikali dengan akar 6. Oke. Nah, untuk yang seperti ini akar 2 dikali akar 2 jawabannya 2 ya. Oke. Akarnya lepas. Dari mana dapat 2? Dari sini. Akar 2 ini kan 2 kali 2 4. Akar 4 kan 2. Jadi boleh kita langsung tulis saja menjadi 2. Jadi ketika ada akar kembar kali dengan yang sama, bilangan yang sama, maka hasilnya langsung akarnya lepas. Jadi misalnya akar 3 kali akar 3 jawabannya 3, akar 5 kali akar 5 jawabannya 5. Jadi akar 2 kali akar 2 di sini 2, kemudian ini akar 12. Terus kita selesaikan akar 12 karena ini belum sederhana, ini berarti 4 kali 3. Kemudian kita lanjut, ini tetap tambah akar 4 itu 2, akar 3. Sampai di sini sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Ini penjumlahan. Kita tidak bisa menjumlahkan sesuatu yang tidak sama ya. Ini cuma 2, tidak ada akarnya. Ini 2 ada akar 3-nya. Jadi tidak bisa dijumlahkan ya. Sampai di sini jawabannya. Oke ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Sekarang kita ke contoh yang ke-6. Akar 3 dikali 2 akar 6 ditambah 3 akar 24. Nah, seperti di contoh nomor 5, kita akan kali akar 3 dengan ini. Kemudian akar 3 dikali lagi dengan yang di sebelah sini. Jadi yang pertama adalah akar 3 dikali ini 2 akar 6. Oke. Kemudian tanda penjumlahan, kemudian akar 3 lagi kita kali dengan ini 3 akar 24. Oke, sudah selesai. Paham ya sampai di sini. Kemudian setelah itu kita kali masing-masing. Jadi ini di sini kan 1. Ya, 1 ya. 1 kali 2 berarti 2. Kemudian akarnya kita kali 3 kali 6 18. Tambah ini sama 1 kali 3, ini 1 ya, 1 kali 3 3, kemudian akar 3 dikali 24 itu sama dengan 72. Setelah selesai kita sederhanakan masing-masing akarnya, karena ini mau disederhanakan, ini juga kita mau sederhanakan. 2, kemudian 18 itu bilangan kuadrat yang menghasilkan 18, kita cari di sini. Ini ya, 9 dikali 2. 9 kali 2 ditambah 3 kali, kita lihat 72 itu ada tidak di sini bilangan kuadrat yang menghasilkan 72 ada. 36 dikali 2. Oke. Setelah itu kita keluarkan akarnya. 2 kali akar 9 itu 3, kemudian yang masih di dalam akar adalah akar 2 ditambah 3 kali akar 36 itu 6, terus yang masih di dalam akar adalah 2. Kemudian kita selesaikan perkaliannya. 2 dikali 3 sama dengan 6 akar 2, kemudian ditambah, maaf tidak kelihatan. Oke. 3 kali 6 18 akar 2. Nah, untuk contoh 6 ini kita bisa jumlah ya. 6 ditambah 18 bisa kita jumlah. Kenapa? Karena ini akar 2, ini akar 2. Seperti video sebelumnya, untuk penjumlahan atau pengurangan akar kita boleh jumlahkan kalau akarnya adalah nilainya sama. Jadi ini akar 2, ini akar 2. Jadi 6 dengan 18 bisa kita jumlahkan. 6 tambah 18 sama dengan 24.
akarnya adalah akar 2. Jadi ini adalah jawaban dari contoh ke-6. Baiklah, kita ke contoh yang ke-7. 2 akar 2 dikali 3 akar 6 dikurang 5 akar 2. Nah, untuk soal ini sama ya dengan contoh sebelumnya, kita kali dulu 2 akar 2 dikali dengan 3 akar 6. Kemudian tandanya pengurangan. Kemudian kita tulis lagi 2 akar 2 dikali 5 akar 2. Oke. Setelah itu kita kali 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Kemudian akarnya adalah 2 dikali 6 sama dengan akar 12. Oke ya. Kemudian tanda kurang, 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian akar 2 dikali akar 2 berarti 2. Oke. Kemudian kita selesaikan ini akar 12, itu kita sederhanakan. Ini akar 12 sudah sering sekali ya. Jadi 12 itu adalah 4 kali 3 dikurang 10 kali 2 sama dengan 20. Kemudian kita keluarkan akar 4, 6 dikali akar 4, 2 akar 3 kurang 20, kita tulis kembali. Kemudian kita selesaikan perkaliannya, 6 kali 2 sama dengan 12 akar 3 dikurang 20. Jawabannya sampai di sini. Kenapa? Karena ini 12 akar 3 ini cuma 20 saja, tidak bisa kita kurangkan karena tidak sama. Jadi jawabannya sampai di sini. Oke. Nah, selain dari contoh perkalian akar yang sudah saya jelaskan dari nomor 1 sampai nomor 7, ada juga perkalian akar yang istimewa seperti ini. Berikut contoh soalnya. Untuk rumus yang pertama itu contohnya di nomor 8. Kita lihat ya, di sini ada akar 7 ditambah akar 2 pangkat 2. Ini kalau kita mau jabarkan, ini kan pangkat 2. Berarti akan kita kalikan 2 kali kan, akar 7 ditambah akar 2 dikali lagi dengan bentuk yang sama, akar 7 ditambah akar 2. Jadi ini pangkat 2 dijabarkan seperti ini. Akar 7 tambah akar 2 dikali akar 7 tambah akar 2. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi. Oke, berarti akar 7 lepas ya, akar 7 kali akar 7 berarti 7. Kemudian ditambah ini 2, kemudian ditambah 2 kali akar 7 kali 2 sama dengan akar 14. Oke. Kemudian kita perhatikan dulu akar 14-nya. Kalau akar 14-nya itu masih bisa disederhanakan. Maksudnya ada bilangan kuadrat yang bisa dikali menghasilkan 14, maka kita sederhanakan. Kalau tidak ada, maka cukup sampai akar 14. Tidak ada ya, jadi akar 14 ini sudah sederhana. Kemudian apa yang bisa kita kerja dari sini? Masih ada ya? Iya, yang ini bisa kita jumlah. Yang ini 7 tambah 2 sama dengan 9. Kemudian ini tetap ditambah 2 akar 14. Tidak boleh dijumlah ya, karena ini 2 akar 14, ini cuma 9 saja tanpa ada akar, jadi tidak bisa kita tambah karena tidak sama. Oke, jadi hasilnya sampai di sini saja. Oke, kemudian kita ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini adalah sama dengan rumus yang kedua. Kalau kita jabarkan, ini pengurangan, kurang lebih sama dengan seperti ini, tapi ini penjumlahan, ini pengurangan. Maka kita tulis 2 kali akar 7 dikurang akar 2, kemudian dikali dengan akar 7 kurang akar 2. Oke, kemudian setelah itu seperti rumusnya, maka kita tulis yang ini 7 tambah 2, bedanya ini penjumlahan, di sini pengurangan. Pengurangan karena di sini juga pengurangan. Jadi di sini 2 akar 14. Nah, ini tambah
Berarti 7 tambah 2 sama dengan 9 dikurang 2 akar 14. Nah, untuk yang terakhir ini lebih mudah sekali. Jadi dia kembar. Bedanya apa? Satu tanda penjumlahan, satunya lagi tanda pengurangan. Nah, kalau untuk soal seperti ini cuman satu langkah saja kita bisa menyelesaikan soal ini. Yang pertama kita ambil akar 7 dengan akar 7, lepas akarnya 7, kemudian tanda kurang. Kenapa tanda kurang? Karena ini positif, di sini negatif, atau di sini tanda penjumlahan, di sini tanda pengurangan. Kalau positif dengan negatif dikalikan negatif. Kemudian akar 2 kali akar 2 menjadi 2. Sudah selesai, tinggal kita kurang. 7 kurang 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya ini. Oke ya.